Bab 38. Akal-akalannya si cantik. POV Author. Shredded. Atta segera merebut kalung berbandul cincin miliknya dari tangan Neidin. "Jangan pegang cincin gue," ucapnya. "Kenapa cincinnya sama dengan punyaku?" tanya Neidin. "Cincin ini?" "Iya, cincin itu." "Anu?" Atta bingung menjawab. "Anu apa?" "Anuku anu." "Hah? Maksud gue, cincin kayak gini tuh pasaran. Banyak yang punya. Soalnya cincin ini, cincin hadiah Ciki." "Hadiah Ciki?" Neidin terheran. "Iya, hadiah Ciki. No, lo lihat di sana." Atta menunjuk seorang bocil yang lagi jalan sama mamaknya. Neidin pun memperhatikannya. "Dia juga pakai cincin yang sama kan?" ucap Atta. "Terus yang di sebelah sana." Kali ini Atta menunjuk orang gila yang lagi rebahan di depan toko yang udah tutup. Orang gila itu juga pakai cincin yang sama. Terangnya. "Iya juga ya. Aku kira itu cincin limited edition. Cincin eksklusif. Semacam hanya orang-orang tertentu aja yang punya. Ternyata cincin hadiah Cikita." Gumam Neidin sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Terus sekarang di mana cincin lo?" Atta melirik jari-jari Neidin. Cincin pemberiannya sama sekali tak terlihat. "Aku lepas." "Kenapa?" "Habisnya cincinnya norak, jelek banget." "Jelas Neidin." Atta langsung berwajah muram. "Iya, emang cincinnya norak, jelek. Emang udah seharusnya lo lepas." Lirihnya sampai tak terdengar oleh Neidin. "Udah gue mau pulang." Pamitnya kemudian. Ia segera berjalan menghampiri si Ayang. Kemudian melaju pergi meninggalkan Neidin. Neidin pun masuk ke mobilnya. Ia juga ingin segera pulang. Karena hari memang sudah lumayan malam. Selang setengah jam kemudian, Neidin akhirnya sampai ke kediamannya yang mewah. Ia segera masuk. Suasana sunyi, mungkin semuanya sudah pada beristirahat. Ia pun langsung melenggang ke kamar. Melepas kedua sepatu high heels yang melekat di kakinya, juga meletakkan tas yang semula ia bawa. Setelah itu, ia naik ke atas tempat tidur. Tak langsung merebahkan diri di tempat empuk tersebut. Ia malah tampak mengambil sesuatu dari dalam laci meja nakas. Rupanya ia mengambil cincin hadiah Ciki yang semula sengaja ia lepas beberapa hari yang lalu. Neidin melihatnya lekat-lekat. Lalu, ia pasangkan di jari manisnya. "Lucu juga kalau kupakai. Biar samaan kayak Mas Atta." "Hehehe," ucapnya sambil terkekeh. Neidin kemudian mengambil handphone yang semula ia letakkan sembarangan di atas tempat tidur. Ia tampak mencari kontak nomor Atta. Ia bermaksud mengirim chat pada cowok tersebut. "Mas Atta, aku udah sampai rumah. Aku habis ini mau langsung bobok," pesannya. Tak butuh waktu lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh Atta. "Bukan urusan gue. Ngapain lo pakai lapor ke gue? Emang gue mak lo?" "PHT, hahaha." Neidin seketika tertawa membaca pesan tersebut. Dia benar-benar lucu. Lirihnya. Hari berikutnya. Masih POV Author. "Mulai sekarang kamu jangan pergi ke apartemenku dulu," ucap Aldon setelah ia dan Mora hanya berdua saja di dalam lift. "Kenapa? Kenapa kamu bilang? Kamu tahu sendiri kan bagaimana kejadian kemarin. Neidin memergoki kamu ada di apartemenku. Untung aku bisa mencari alasan. Kalau enggak, tamat riwayat kita. Hubungan kita akan terbongkar. Aku malah berharap seperti itu." Celetuk Mora. "Apa kamu bilang?" Aldon terkejut mendengarnya. Asal kamu tahu ya. Misal Neidin mengetahui hubungan kita, otomatis aku nggak akan bisa lagi menjadi pemimpin di perusahaan ini. Kehidupan kita akan kacau balau. Siapa bilang? Kamu bisa akan mencari pekerjaan lain. Aku yakin masih banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang mau memperkerjakanmu. Sebagai apa? Sebagai karyawan biasa. Sebagai karyawan rendahan yang bisa seenaknya diinjak-injak oleh atasan. Aku nggak mau kembali kayak dulu lagi, More. Aku nggak mau menyia-nyiakan perjuanganku selama ini. Perjuangan hingga sampai di titik ini. Terang Aldon. Ia benar-benar berambisi pada tujuannya. Menjadi orang sukses. Memutus mata rantai kemiskinan yang pernah ia jalani.
Mora pun tak bisa berkata-kata. Aldon memang selalu seperti ini. Laki-laki itu selalu menomorduakan hubungan mereka. Hanya pekerjaannya lah yang menjadi sesuatu yang selalu diutamakannya. Ting! Pintu lift terbuka. Mereka berdua segera keluar dari ruangan kecil tersebut. Berjalan beriringan menuju ke lobi gedung perkantoran yang sangat besar ini. Aldon! Sebuah panggilan terdengar. Aldon refleks mencari arah suara. Rupanya Nadine lah yang sedang memanggilnya. Ia tampak berlari ke arahnya. Aldon begitu terkejut. Ia sangat panik. Mengapa Nadine sampai datang ke kantor? Ia takut para staf menyadari keberadaan gadis tersebut. Kok, kamu kesini? Tanya Aldon begitu Nadine akhirnya sampai di hadapannya. Sembari matanya melihat di sekitar. Aku cuma pengen main kesini. Emang kenapa? Enggak boleh ya? Kamu kok kayak enggak suka gitu? Balas Nadine. Siapa bilang? Aku suka. Kok? Timpal Aldon. Ia paksakan untuk terlihat ceria. Kalian lagi berduaan. Nadine baru menyadari keberadaan Mora yang tengah berada di sisi Aldon. Iya, kan dia sekretarisku. Sekretaris? Sejak kapan dia jadi sekretaris di kantor ini? Nadine terheran. Karena seingatnya Mora hanya staf biasa. Itu pun hanya sebagai staf magang, bukan karyawan tetap. Kan, kamu sendiri yang memintanya sebagai sekretaris. Masa kamu lupa? Aldon berbohong seperti biasanya. Benarkah? Nadine berusaha mengingat-ingat. Tetapi tetap saja ia tak berhasil mengingat akan hal tersebut. Ayo, kita bicara di ruanganku. Ajak Aldon. Ia sengaja ingin cepat-cepat menyembunyikan keberadaan Nadine dari pandangan orang-orang. Juga sekaligus mengalihkan pembicaraan tentang Mora yang baru saja. Tanpa menunggu jawaban Nadine, Aldon sudah lebih dulu mengeret tangan kekasihnya tersebut. Masuk kembali ke dalam lift untuk menuju ke lantai atas, ke ruangannya. Mereka meninggalkan Mora begitu saja. Setelah sampai, Aldon dan Nadine segera masuk ke dalam. Mereka segera duduk di sofa yang tersedia. Aldon tampak menghubungi Baskoro, calon ayah mertuanya yang kebetulan sedang ada di kantor ini. Karena walaupun perusahaan ini sudah dimandatkan pada Aldon untuk dikelola, Baskoro tetap terus mengawasi segalanya. Ia masih memegang sepenuhnya kekuasaan sebagai presiden direktur, meski sudah tak begitu aktif. Selang beberapa menit, Baskoro pun datang. Ia segera masuk ke ruangan Aldon untuk menemui Nadine. Sayang, kenapa kamu ada di sini? Tanya Baskoro sambil duduk di samping Nadine. Rupanya ia juga panik dengan keberadaan Nadine. Kekhawatirannya sama seperti Aldon. Takut orang-orang mengenali sosok Nadine, lalu bisa saja mereka akan berbicara tentang apa yang sebetulnya terjadi pada Nadine setahun belakangan ini. Aku cuma main kesini. Pa, pada kenapa sih kok kayaknya nggak suka banget kalau Nadine kesini? Tutur Nadine. Ia sedikit curiga dengan gelagat Aldon dan Baskoro. Bukannya seperti itu, sayang. Papa hanya khawatir sama kamu. Takutnya ingatanmu yang belum pulih betul jadi terganggu. Baskoro memberi alasan. Habisnya Nadine bingung mau ngapain. Nadine gak punya kegiatan apa-apa. Ya udah, Nadine main-main aja ke sini. Gumam Nadine. Kamu kan bisa mencari kegiatan yang menyenangkan, sayang. Kamu boleh melakukan apapun. Suka-suka kamu. Kegiatan apa, Pa? Nadine bingung. Terserah kamu, sayang. Pokoknya yang bikin kamu senang. Yang bikin aku senang. Apa coba? Nadine berusaha berpikir. Lumayan lama. Tetapi akhirnya. Aku tahu. Aku kan punya hiburan baru. Ia akhirnya memiliki ide di dalam isi kepalanya. Sungguhkah Nadine boleh melakukan apapun? Pa? Tanyanya kepada Baskoro. Ia berusaha memperjelas ucapan sang papa yang barusan. Ya, kamu boleh melakukan apapun. Apa papa mau membantuku? Kalau papa bisa, pasti papa akan membantumu. Nadine seketika mengulum senyum mendengar jawaban Baskoro. Tampaknya ia memang sudah memiliki ide yang cemerlang. Ide untuk menikmati waktu luangnya. Kediaman kakek Sugiono. Kakek Sugiono sedang duduk di taman rumahnya yang luas dan indah. Dengan ditemani dua orang pelayan muda yang duduk di sisi kiri dan sisi kanannya. Keadaan seperti ini mengingatkan ia pada masa lalunya.
Pada saat ia masih hidup di Jepang sebagai pemain film Ike Kimochi. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Rupanya Ferguson lah yang tengah berjalan ke arah kakek Sugiono. Selamat siang, Pak. Sapanya setelah berada di hadapan kakek Sugiono. Ada apa? Saya ingin mengabarkan sesuatu, Pak. Mengabarkan apa? Ini tentang Tuan Muda Ata. Perhatian kakek Sugiono yang semula tertuju pada D4 dan dua pelayan cantik di sampingnya, kini langsung beralih ke arah Ferguson. Ia selalu antusias jika itu mengenai sang cucu. Ada apa dengan Ata? Tanyanya. Ada kabar buruk, Pak, mengenai dia. Kabar buruk apa? Kakek Sugiono seketika begitu khawatir. Dia telah berpisah dengan istrinya. Apa? Dia bercerai. Kakek Sugiono begitu terkejut. Saking terkejutnya, ia sampai refleks memegang bekung kedua pelayannya. Bukan bercerai, Pak. Hanya saja, istrinya sudah melupakannya. Maksudnya, kakek Sugiono kebingungan dengan ucapan Ferguson. Saking bingungnya ia sampai mengelus-elus punggung kedua pelayannya. Ternyata selama ini, istrinya Tuan Muda Ata mengalami hilang ingatan karena sebuah insiden kecelakaan. Ia terlantar di jalanan. Hingga orang-orang mengira dia adalah orang gila. Dan sekarang ingatannya telah kembali. Tetapi malah Jeti melupakan ingatannya mengenai Tuan Muda Ata. Ia kembali ke keluarganya. Ternyata dia putri dari keluarga Baskoro. Kakek Sugiono tampak manggut-manggut mendengar penjelasan Ferguson. Kita mesti bagaimana, Tuan? Saya harus bertindak bagaimana untuk membantu Tuan Muda Ata? Tanya Ferguson. Kita tak perlu berbuat apa-apa dulu. Jawab kakek Sugiono. Ferguson sedikit kaget. Kau tahu, karena jodoh tak akan lari kemana. Ya, aku yakin Ata memiliki pesona tersendiri. Meski beberapa kali pun Tuhan menghilangkan memori sang istri, wanita itu pasti akan kembali jatuh cinta dengan cucuku yang paling tampan. Jika melihat Ata, aku jadi ingat dengan masa laluku dulu. Aku yang sangat luar biasa tampan dan berkarisma. Aku yang dicintai banyak wanita. Dan aku yang selalu dikerubungi oleh wanita-wanita tersebut. Bahkan wanita sekelas Maria Ozawa. Kakek Sugiono malah sibuk membayangkan masa lalunya yang menurutnya begitu indah. Itu karena tuntutan pekerjaan, Pak. Celetuk Ferguson. Maksudnya? Ya karena kalian yang sama-sama beradu akting di film Blue. Timpal Ferguson dengan kalimat blak-blakan. Hehehe, iya juga ya. Kakek Sugiono tampak terkekeh. Pokoknya kita hanya perlu mengawasinya saja. Aku yakin Ata bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi jika ada hal yang mendesak, kita baru akan turun tangan. Titah kakek Sugiono. Baik, Pak. Ferguson selalu patuh dengan perintah sang bos besar. Hari berikutnya. Kembali POV Ata. Home. Gue menguap lebar. Hampir ada toke yang masuk ke bibir. Tiap pagi-pagi kayak gini rasa kantuk selalu melanda. Mungkin karena setiap malam semenjak si cantik nggak ada. Gue nggak bisa tidur mikirin hal yang iya-iya. Bermain sabun sampai lupa waktu. Gue pun merogoh handphone dari kantong celana. Gue bermaksud mabar ML aja, buat ngilangin suntuk. Toh, di sini udah nggak ada yang berani nyinyirin gue semenjak gue diangkat sebagai wakil kepala sekolah. Guru-guru yang lain kayak tiba-tiba sungkan sama gue. Entah, mereka pada kerasukan jin apaan. Gue begitu asik dengan game tersebut. Hingga tak memperdulikan di sekitar, para guru-guru yang pada berkumpul di ruangan ini setiap pagi sebelum bel masuk berbunyi. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki yang masuk ke dalam ruangan. Gue sama sekali nggak peduli. Gue tetap bermain game. Selamat siang semuanya. Terdengar suara Pak Freddy Samfo. Ternyata sang kepala sekolah lah yang datang kemari. Saya kemari ingin memperkenalkan kalian dengan guru baru yang akan bekerja di sini. Ucapnya. Dan gue masih menganggapnya angin lalu. Tatapan gue masih terfokus ke layar handphone. Perkenalkan rekan baru kita. Namanya Bu Neidin. Klek. Gue tertegun mendengar nama tersebut. Tatapan gue pun refleks melihat ke depan. Ke arah Freddy Samfo dan si guru baru. Tetapi kemudian gue benar-benar terkejut. Sampai-sampai. Brak. Kursi gue menjungkal ke belakang.
Badan gue jatuh ke lantai. Bagaimana enggak? Ternyata guru baru tersebut adalah si cantik. Pak Atta kenapa? Tanya Pak Freddy Sampo. Enggak apa-apa, Pak. Balas gue sembari beranjak duduk kembali ke bangku gue. Seperti semula. Sial. Kenapa dia bisa ngajar di sini? Batin gue. Sembari gue raih minuman yang berada di atas meja. Minuman yang sejak gue menjabat menjadi wakil kepala sekolah, selalu tersaji buat gue. Gue berusaha meredakan keterkejutan yang baru saja dengan menyeruput minuman tersebut. Berhubung Bu Nadine ini nggak ada basic mengajar. Jadi di sekolah ini dia nggak akan mengajar mata pelajaran apapun. Tetapi dia akan jadi asistennya Pak Atta, guru olahraga kita. Besh. Minuman yang tengah gue minum seketika menyembur keluar karena saking terkejutnya mendengar pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan yang sangat-sangat membagongkan, dan begitu tak masuk akal. Sejak kapan guru olahraga ada asistennya? Rutuk gue pelan sambil melihat ke arah si cantik. Si cantik yang tiba-tiba aja tersenyum menyeringai ke arah gue. Lalu kedua alisnya tampak naik turun, kayak kernet anggota yang lagi godain N4 ke sekolahan. Gue pun jadi tahu. Kayaknya ini emang rencananya si cantik. Ini akal-akalannya dia.